Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Muhammad Hafiz dengan NIM 21106050046, lalu Ibnu Rajuhumam dengan NIM 21106050047, dan saya sendiri Maulida Suryaning Aisyah dengan NIM 21106050069 yang telah mengerjakan tugas mengenai fuzzy database pada produk susu. Kali ini kami memilih produk susu untuk merek Greenfield. Untuk langkah-langkahnya akan kami mulai dalam dalam pembuatan database-nya terlebih dahulu, yakni kita melakukan import SQLite 3 pada yang merupakan salah satu SQL yang ada pada Python. Kemudian setelah kita melakukan import tadi, kita melakukan fungsi untuk membuat koneksi ke database yang akan kita buat nanti. Ini koneksi utamanya. Makanya dia namanya skillite3.connect db_file. Kemudian langkah keduanya kita membuat table pada database yang udah kita sambungkan tadi, dan kita menuliskan tabel-tabel yang kolom-kolom yang akan kita masukkan pada tabel yang tadi. Nah, di sini tertulis creatable if not exist milk products. Jadi kalau hal ini mencegah agar tidak ada duplikasi pada tabel-tabel database yang lainnya. Kemudian kita memasukkan ID, kemudian nama susu, jenis susu, harga, lemak, protein, karbohidrat, natrium, kalium, kalsium, dan nutrisi totalnya. Setelah itu, kita membuat fungsi untuk memasukkan data dalam tabel database yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian pada kode ini terdapat question marks yang cukup banyak dan sesuai dengan jumlah kolom yang kita buat. Hal ini digunakan untuk menampung data baru yang akan kita masukkan dan juga sebagai anti SQL injection sebagai alasan keamanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendefinisikan query data yang digunakan untuk menjalankan query SQL pada database dan mengambil data pada tabel database yang udah kita masukkan sebelumnya tadi. Selanjutnya, kita masukkan data yang ingin kita masukkan pada database tadi. Untuk kali ini kita memasukkan 16 data dari susu non-UHT hingga susu UHT lengkap dengan nutrisi yang ada pada kemasan. Kemudian step selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Lalu selanjutnya itu kembali melakukan koneksi dengan database-nya untuk mengambil dan menampilkan data yang sudah dimasukkan tadi. Ini untuk mengambil query yang ada pada database yang kita buat tadi, itu milk products, kemudian menampilkan data yang udah dibuat, udah diinput sebelumnya, lalu ditampilkan dan koneksi database-nya di close ya, pada akhirnya. Nah, itu. Selanjutnya step 8 itu ini untuk langkah untuk membuat aplikasi dengan pertama itu import library menggunakan SQLite 3, Pandas, dan Streamlit. Streamlit ini untuk interface yang kita gunakan.
Selanjutnya kita membuat menyambungkan database dengan kode untuk aplikasi dengan fungsi dev create connection dengan database yaitu milk products. Lalu ini untuk fungsi fetch data untuk mengambil data dari database milk product dengan query yang diinginkan, yang kemudian akan dipindahkan pada data frame melalui library pandas. Selanjutnya itu untuk fungsi untuk menghitung bahu kanan, bahu kiri, dan segitiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raju. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk menghitung keanggotaan dari setiap data. Menghitung membership pada produk susu ini yaitu berdasarkan nutrisi dan juga harganya sebagai fungsi fuzzy yang digunakan. Selanjutnya yaitu membuat data dari database yang akan dimuat ke dalam data frame, kemudian menghitung definisi dari membership-nya menggunakan fungsi-fungsi dalam membership function. Kemudian di sini didefinisikan compute membership untuk menghitung sejauh mana setiap item itu masuk ke dalam data frame, masuk ke dalam kategori bagian variabel antar fungsi. Selanjutnya yaitu menghitung rekomendasi. Nantinya pada hasil antarmuka yang dibuat di Streamlit terdapat bagian sidebar yang ada pilihan opsi yang dibutuhkan oleh pengguna, yaitu untuk menentukan nutrisi dari susu dan harga dari susu. Kemudian untuk yang non fuzzy-nya seperti memilih jenis susu dan operator yang ingin digunakan. Setelah pengguna memilih opsi dan mengklik hitung rekomendasi, program akan menampilkan hasil rekomendasi berdasarkan kriteria yang telah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya step yang ke-14 yaitu untuk tampilan dari aplikasi Streamlit-nya. Di sini ada didefinisikan main-nya. Fungsi ini untuk mengatur tampilan antarmuka pengguna dan memanggil fungsi apa saja yang diperlukan untuk diambil datanya, seperti menghitung rekomendasi dan menampilkan hasil menggunakan Streamlit. Kemudian yang terakhir di sini kode ini digunakan untuk mengeksekusi script kode yang sudah dibuat sebagai program tersendiri untuk menampilkan Streamlit di web. Ini untuk contoh dari tampilan antarmukanya. Di bagian kiri ada sidebar pilihan pengguna, ada kategori harga, nutrisi, pilihan jenis susu, dan pilihan operator. Kemudian ada rekomendasi dan data susu. Baik, untuk kodenya saya kasih sedikit sedikit penglihatan ulang untuk lebih jelasnya, karena yang tadi kan masih dalam bentuk SS. Untuk kode yang dari database sendiri nggak banyak yang dia dihasilkan dari kode yang dibuat, kecuali untuk print all query yang dipindah ke milk products tadi, menampilkan ulang data yang ada. Kemudian untuk yang dari kode dari
aplikasi sederhananya pun tidak ada, sehingga kita bisa langsung melakukan eksekusi pada uh, pada kode yang udah kita buat ini. Nah, untuk karena saya menggunakan Jupyter Notebook, kita tidak bisa melakukan running program karena dia hasilnya Jupyter itu filenya IPYNB. Kita perlu ubah dulu ke .py agar dia bisa dijalankan dengan baik. Hasilnya seperti ini. Saya pakai activate environment dulu dengan myenv, kemudian menggunakan Streamlit run dengan nama filenya tadi beserta yang menggunakan .py. Nah, setelah itu dia akan menampilkan you can now view your Streamlit app in your browser. Jadi kita bisa lihat langsung di sini dari lokal itunya maupun dari networknya. Nah, untuk semisal kalau dari kita menggunakan yang original ada di sini, kita nggak ubah-ubah, hasil rekomendasinya tidak akan berubah. Hasil rekomendasinya seperti ini. Berdasarkan dengan kategori harga yang murah dan klinikal, sehingga yang dihasilkan ada pada susu nomor 1 hingga nomor 5. Seperti pada data yang di bawah, kita berikan data aslinya juga berikut hasil MIU dan lainnya untuk mempermudah kita dalam membandingkan. Kemudian kalau kita misal mau ubah jadi kategori harganya sedang, kemudian kita ingin jadi yang mungkin tinggi, terus jenis susunya untuk yang UHT dengan pilihan operator N, maka hasil yang ditampilkan ada 5 jenis susu ke-15, susu ke-10, susu ke-8, 11, dan 9 dengan perhitungan hasil berapa yang didapatkan dari hasil rekomendasi yang sudah dihitung pada kode yang sebelumnya ini. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin? Sepertinya cukup. Baik, sekiranya ini saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.